Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, kali ini saya akan coba membahas untuk rubrik Politalks. Ya, temanya kali ini kira-kira kenapa ya Pak Jokowi pengaruhnya masih terasa kuat. Ya, kemana-mana masih banyak media yang meliput, rakyat yang menyapa. Saya kira ini menarik untuk digali, sehingga untuk episode kali ini saya akan membahas soal Pak Jokowi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, kali ini saya akan coba membahas untuk rubrik Politalks. Ya, temanya kali ini kira-kira kenapa ya Pak Jokowi pengaruhnya masih terasa kuat atau kuat. Ya, kemana-mana masih banyak media yang meliput, rakyat yang menyapa. Saya kira ini menarik untuk digali, sehingga untuk episode kali ini saya akan membahas soal Pak Jokowi. Terlepas pro kontra nanti ketika video ini nanti dirilis, yang jelas saya tergelitik dengan beragam komentar dari beragam pihak yang dalam tanda petik ingin mengkritik aksi-aksi Pak Jokowi setelah beliau purna sebagai presiden. Kemudian juga ada kalangan yang ingin mengadu-adu Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Kemudian juga ada arahan tidak objektif lagi melihat Pak Jokowi seperti itu. Nah, video kali ini bukan untuk merespon itu semua. Saya pengen mengajak semua pihak agak merasionalisasi saja. Kenapa itu? Nah, di saya memang ada dua alasan utama yang membuat Pak Jokowi itu masih punya pengaruh ya. Apakah kuat, sedang, lemah, tapi pengaruhnya terasa seperti itu. Yang pertama karena secara personal beliau masih relatif muda. Ya, saya catat di sini usianya 63 tahun. Ya, bila dibandingkan dengan Pak SBY yang sudah 75 tahun. Ya, Ibu Mega juga 78 tahun seperti itu. Nah, Pak Prabowo 73 tahun gitu. Jadi usia yang relatif muda ini memberi beliau peluang dan kesempatan untuk bergerak lebih ya dibanding yang lain, apalagi sudah tak lagi menjadi presiden seperti itu. Jadi saya kira ini modalitas yang beliau pegang sehingga sampai hari ini kita masih bisa melihat beliau aktif terlibat dalam banyak kegiatan di masyarakat. Bahkan rumahnya menjadi semacam tempat wisata baru di Solo. Saya juga agak surprise seperti itu. Nah, yang kedua, keluarga beliau masih dalam konteks personal itu anak sulungnya wakil presiden Gibran Rakabuming Raka. Kemudian anak bungsunya ketua umum Partai Solidaritas Indonesia, Mas Kaisang. Nah, menantunya itu Gubernur Sumatera Utara, Bobi Nasution. Setelah selesai putus perkara di MK, secara otomatis Bobi melenggang sebagai Gubernur Sumatera Utara menggantikan Pak Edi Rahmayadi. Nah, Pak Anwar Usman Hakim MK juga, Mas. Ya, ini belum orang-orang lain yang memang beliau endorse semacam menteri, wakil menteri, kepala badan, wakil kepala badan yang sekarang berada di Kabinet Merah Putih. Plus kepala-kepala daerah yang kemarin datang ke Solo untuk meminta restu Pak Jokowi. Puluhan kepala daerah, dan itu sumber daya politik yang dahsyat. Ya, karena di level nasional beliau punya orang, di level lokal juga keluarganya demikian. Jadi gurita ini yang akhirnya menancapkan pengaruh personal dia. Sehingga beberapa waktu yang lalu kita dengar istilah saya partai perorangan aja. Karena memang kalau dilacak
party ID di Indonesia kan masih rendah ya, sehingga figur ID yang berkembang. Jadi statement partai perorangan itu menemui konteksnya dan relevansinya karena ya figur ID lebih dominan, dan ini bisa saja sewaktu-waktu dikonversi. Apakah benar ya ketika dibuat sistematika yang lebih detail akan terkonversi ketika menjadi partai atau ormas seperti itu. Nah, setelah personal kita bedah, saya akan masuk ke secara institusional. Secara institusional ini maksudnya apa ya? Maksudnya relasi istana atau pemerintahan Prabowo hari ini itu harmonis dengan Pak Jokowi. Ya susah untuk melepas ikatan politik relasi antar keduanya setelah sukses mendulang kemenangan di Pilpres. Ya, walaupun saya melihat relasinya mutualis. Ya, kalau dibilang Pak Prabowo punya pamrih kepada Pak Jokowi, saya tidak melihat demikian karena ini relasi mutual. Ya, Pak Prabowo dimenangkan oleh Pak Jokowi, tapi Pak Prabowo juga membawa Gibran di sana, yang itu menjadi suksesornya Pak Jokowi. Seperti itu. Jadi masing-masing punya atau mendapat manfaat dari relasi yang mereka lakukan, sehingga ini hal yang positif dan baik bagi keduanya. Jadi kalau dibilang ada hutang budi ataupun pamrih yang mengemuka, saya kok melihatnya tidak demikian. Jadi relasi ini yang akhirnya dikelola, di-maintain sedemikian rupa sehingga punya nilai tambah dibanding relasi Pak Prabowo dengan Pak SBY ataupun Ibu Mega. Ya, ada semacam tone yang lebih dengan Pak Jokowi dibanding ex-presiden lainnya saat berbicara pada hal-hal yang strategis. Walaupun relasi ini dinamis, pada waktunya akan diuji, akan bertransformasi atau berubah ya seiring dengan beragam aspirasi masyarakat, kepentingan politik yang mengemuka. Ya, apakah nanti jelang 2029 ataupun sebelum itu. Ya, karena kan Pak Prabowo juga harus memikirkan bagaimana beliau secara elektoral di term kedua terpilih lagi, gerindranya juga besar, dan hal-hal lain yang mengikuti. Seperti itu. Jadi relasi ini yang semakin mengokohkan pengaruh Pak Jokowi tadi. Karena beliau masih punya ya akses terhadap kekuasaan, baik posisi-posisi tertentu maupun ya kebijakan-kebijakan terkait, karena narasi yang dibawa oleh Pak Prabowo adalah keberlanjutan. Nah, di luar itu semua, Pak Jokowi secara keseluruhan memang ya punya hobi atau aktivitas belusukan. Jadi the power of belusukan ini luar biasa ya. Beliau sangat aktif, turun ke bawah, menyapa warga, rumahnya dibuka. Saya kira ini menarik. Ya, bisa dijadikan bahan penelitian, apakah itu skripsi, tesis, atau disertasi soal ruang-ruang publik atau ruang-ruang alternatif bagi publik untuk ya bercengkrama dengan elit, belajar langsung dari mereka. Nah, di luar the power of belusukan tadi yang istilahnya lebih banyak langsung menyapa, di media, ya media sosialnya juga nggak kalah aktif. Ya, jadi saya agak susah melupakan memori saat beliau masih baru menjabat sebagai kandidat. Ya, apakah pasca wali kota Solo menjadi kandidat gubernur di Jakarta, kemudian kandidat presiden ya, dengan kondisi sekarang yang sudah purna sebagai presiden. Karena media memburu terus statement Pak Jokowi untuk banyak kasus, mulai soal PPN, LPG, pagar makan laut, ya soal efisiensi yang terbaru, maupun soal-soal yang lain gitu. Dan ini berbanding terbalik dengan ex presiden yang lain gitu. Jadi di darat lewat belusukan jalan, di udara kalau kita bahasa konsultan ya, darat dan udara ini media maksudnya, itu juga luar biasa aktif. Ya, jadi dengan kondisi demikian wajarlah ya ketokohan, pengaruh Pak Jokowi itu untuk sementara waktu belum pudar.
kalau ada yang bilang post power syndrome, saya melihatnya kok ini beda cerita ya. Post power syndrome nggak kayak gini, seperti itu. Dia seakan-akan punya kuasa, tapi sebenarnya udah nggak ada lagi. Kalau ini benar-benar masih berkuasa, jadi punya power, gitu. Jadi saya kira itu sebagai pemantik diskusi. Saya menanti komentar, tanggapan teman-teman semua. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf bila ada salah kata maupun hal-hal yang kurang berkenan lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.